Jalanan memang kejam, penuh kisah pilu manusia. Ada tangis, darah, dan dendam. Siapa yang paling kuat, dialah yang menggerak. Furis 2023 Netflix. Sebuah kisah gelap dari negeri Vietnam tentang 3 wanita teraniaya yang terbuang di jalanan. Diselamatkan oleh seorang wanita yang melatih mereka cara bertarung untuk mempertahankan hidup. Di jalanan kota Ho Chi Minh, mereka akan melawan geng anjing gila yang menguasai kota. Film ini cocok bagi teman-teman yang butuh adrenalin tinggi. Semuanya lengkap di sini. Ada kebarbaran tingkat tinggi di setiap adegan film ini. Dibintangi dan disutradarai oleh Veronica Ngo, Rima Tanvi, Tok Tien, dan Dong An. Sebelum mulai, kita bumper dulu. Di awal film kita sudah disajikan dengan pemandangan yang sungguh meresahkan. Puluhan orang terbantai di ruangan itu. Mayat-mayat berserakan. Ada 2 orang gadis yang bertarung dengan brutal. Gadis ini histeris melihat tangannya penuh darah. Dan dia menyerang. Inilah Furis. 16 tahun yang lalu, bocil cilik ini bernama B. Dia sibuk mengoceh perutnya lapar, menanyakan kapan makan malamnya siap. Yang tragisnya, ibunya sedang menjual diri di ruangan dalam. Mencoba bicara menenangkan gadis cilik ini. Si pria ini muak mendengar ocehan bocil ini. Dia melemparkan uang dan pergi dari sana. B kecil beranjak remaja. Ibunya mengajak makan. Walau keadaan keluarganya miskin, si ibu tetap menyekolahkan B. Ibunya tahu B malas sekolah, tapi si ibu tetap menyemangatinya. Dia harus tekun sekolah dan membawa kita keluar dari keadaan yang menderita ini. B sore itu sedang menyiapkan makanan. Ibunya sedang di luar. Malapetaka pun datang. Si pria mabuk datang menanyakan ibunya. Dan pria ini tahu ibunya tak di rumah. Tak ada ibu, anaknya pun jadi. Orang ini memperkaos B remaja yang malang. Itulah hari paling kelam di hidup B. Saat itulah ibunya datang dan menyerang pria ini. B tersadar dan juga ikut menyerang. Pria ini menghajar ibu B sehingga terluka parah. Dan B yang kalap menggunakan pisau. Itulah pertama kalinya dia mencabut nyawa orang. Remaja ini menangis histeris. Ibunya terluka parah di kepala dan meninggal. Sementara api sudah mulai membakar rumah kapal mereka. Tangannya berlumuran darah. B menguatkan hatinya pergi dari sana. Tempat yang disebut rumah tak ada lagi. B pergi dari desa kecilnya menuju kota Ho Chi Minh. Dan dia bekerja apa saja untuk bertahan hidup. Dari berjualan sampai mencopet. Dia tumbuh menjadi seorang gadis di jalanan. Dia akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Berkelahi dan bertarung dengan preman jalanan sudah menjadi makanan sehari-harinya. Hari itu sial bagi B. Dia sudah diincar para preman yang menguasai wilayah itu. Dia tertangkap. Saat akan dilecehkan, seorang wanita yang akan mengubah hidupnya datang. Wanita ini bernama Jo Kwe Lin. Kita panggil Bibi Lin. Menyelamatkan dirinya. B memohon agar bisa ikut dengannya. Dia akan bekerja apa saja. Dan B pun dibawa oleh Lin. B dibawa makan ke kedai milik Bibi Sao. Wanita paruh baya ini kasihan melihat keadaan B yang menggenaskan dan menanyakan namanya. Dia berpesan kepada Lin agar menjaga gadis ini dengan baik. Kota Ho Chi Minh tahun 1990. Kota padat nan kumuh. Jenjang antara si miskin dan kaya sangat kentara. Semua ada di jalan. Kriminal, pelacuran, narkoboy. Semua jenis manusia bercampur aduk di wilayah ini. B pun dibawa ke sebuah rumah kecil di lantai 2. Ada 2 gadis yang sudah di sana. Gadis manis ini bernama Hong dan gadis satunya lagi bernama Tam. Mereka saling berkenalan.
Kedua gadis ini mengamati Bi. Sepertinya dia tampak lemah dan tidak cocok di sini. Dia harus membuktikan dirinya. Hong pun mulai melakukan makeover kepada gadis kumuh ini. Rambutnya dipotong. Dia dimandikan dan disuruh memakai baju yang bagus dan cocok untuknya. Kelihatannya Bi dan Hong bersenang-senang. Tapi ini baru awalnya saja. Di hari kedua, Bi sudah melakukan latih tarung dengan Tam. Lin menyuruhnya untuk berdiri lagi. Jika dia tak mau ditindas pria lagi, dia harus lebih kuat. Tapi tetap saja dia dikalahkan oleh Tam yang lebih dulu berlatih darinya. Tam protes kepada Bibi Lin. Gadis ini terlalu lemah, tak cocok bergabung dengan mereka. Tapi ada satu yang membuat Bi berbeda. Semangat juang Bi sangat kuat. Dia tetap melawan walaupun sudah dikalahkan. Kedua gadis ini pun mengakui semangat Bi. Bibi Lin juga memujinya. Mereka menyambut Bi. Dia akan cocok bergabung dengan mereka. Bibi Lin menceritakan kenapa dia melatih dan membuat gadis-gadis yang ikut dengannya ini harus kuat dan ahli. Bukan hanya dia yang bernasib buruk. Hong dulu dilecehkan pria ramai-ramai. Sedangkan Tam dijual ke rumah bordil oleh keluarganya. Bibi Lin lah yang menyelamatkan mereka. Bibi Lin bertanya kepadanya, apakah dia ingin mengubah hidupnya. Para lelaki hanya memandang mereka sebagai benda. Di pun mengangguk. Bibi Lin berpesan, mulai saat ini dia harus lebih kuat dan rajin berlatih setiap harinya. Dan inilah tujuan Lin membentuk kelompok 3 gadis ini. Kota ini dikuasai oleh gangster yang menamakan dirinya The Big Four. Pemimpin mereka bernama Hai, si anjing gila. Mereka menguasai jaringan kriminal semua kejahatan. Narkoboy, penjualan wanita, perjudian, semuanya mereka kuasai. Wilayah mereka sangat luas, tapi mereka juga banyak musuh. Tapi belum ada yang bisa menggoyahkan kekuasaan para gangster ini. Orang pertama, Son. Dia mesin pembunuh yang dingin dan kejam. Hidupnya pernah diselamatkan Hai, jadi dia orang yang sangat setia. Orang kedua, Long. Dialah yang bertanggung jawab untuk distribusi narkoboy kelompok ini. Menyuap polisi dan bertarung dengan geng musuh adalah makanan hariannya. Orang ketiga, Theo. Orang inilah yang mengelola seluruh rumah bordil. Penjahat yang sadis dan gila wanita. Lalu ada Hai sendiri, adalah orang yang sangat kejam. Dulunya dia cuma anak buah. Setelah menghabisi keluarga Huang, dia menjadi bos yang sangat ditakuti. Hai menyukai uang dan wanita. Dialah pusat dari Big Four ini. Dia juga pengelola kasino terbesar di kota Ho Chi Minh. Mereka harus siap untuk berhadapan dengan keempat orang ini. Mereka harus menghancurkan kekuasaan Hai dan menyelamatkan orang-orang yang tak berdosa karena ulah keempat orang ini. Long datang menemui Hai, melaporkan salah satu bar dan tempat bordil mereka diserang. Kelompok gangster Huang menyerang tempat mereka. Lalu ada kelompok Som Chai. Bos mereka Tong baru keluar dari penjara dan memulai perang wilayah ini. Hai memberi perintah, jika Tong tak bisa menjadi sekutu, mereka akan membereskannya. Long protes tentang kelakuan Theo. Dia lagi-lagi mengotori bisnis mereka. Dia memperkaos salah satu anak baru. Yang jadi masalah anak itu di bawah umur. Tapi Hai tetap membela Theo. Dia bisa melakukan apa saja asal menghasilkan uang. Long menambahkan, masalahnya gadis itu bundir. Jika polisi mengecek kasus ini, dia tak akan membantu, lalu keluar dari sana. Hai pun memarahinya. Kembali ke tempat Bibi Lin. Dari lantai 2 mereka mengamati jalan kota. Bi mengalami kesulitan untuk tidur setiap malam. Tam pun bercerita, waktu pertama kali ke sini, masa lalunya sangat kelam. Dia juga kesulitan sama seperti Bi.
B mengatakan, setiap dia tertidur, kegelapan masa lalu menghantuinya. Tam memberikannya Walkman. Dengarkan lagu ini, itu akan membantunya. Pelatihan berat B, Tam, dan Hong dimulai. Ketiga gadis ini memilih senjata. Mereka selalu berlatih keras setiap harinya, melatih keahlian bersenjata mereka. Bibi Sui juga datang, memberi Bi gelang. Dia mendapatkan ini dari kuil. Jika dia memakainya, dia tak akan bermimpi buruk lagi. Selama 6 bulan, ketiga gadis ini menyiapkan dirinya. Hari-hari mereka dihabiskan untuk berlatih tarung dan melatih kemampuan bersenjata mereka. Akhirnya misi pertama datang. Bibi Lin mengumpulkan mereka. Target mereka adalah Mikel, distributor baru pemasok narkoboy kelompok Hai. Ketiga gadis ini menyamar sebagai pemandu lagu di ruang karaoke dan menghajar orang-orangnya. Salah satu anak buah Mikel yang lolos ditangkap dan dihajar oleh kelompok Hai, menanyakan apa yang terjadi. Mereka menduga-duga siapa orang-orang yang berani mengacaukan kelompok mereka. Apakah itu kelompok Huang atau yang lain? Dan Hai pun mulai membalas. Dia mengutus orang untuk menembak pemimpin kelompok Huang. Mereka memulai perang dengan kelompok Huang. Bibi Lin yang di jalanan menyaksikan perang gangster itu. Dan dia memberi pesan kepada Tam. Kelompok Huang sudah tersingkir. Mulai sekarang mereka harus bergerak hati-hati. Hai memulai negosiasi dengan kelompok Som Chai. Tong adalah distributor narkoboy dan gadis-gadis muda untuk dikirim ke luar negeri. Selama ini dia mengambil barang dari Hai. Dia memastikan Hai harus menyediakan stok yang cukup untuknya. Uang tidak masalah. Jika dia tak bisa memasok dan bermasalah mengirim barang, salah satu wilayah kelompok Hai, pasar Nancy, menjadi milik kelompok mereka. Hai pun setuju dengan syarat orang ini. Dan semua kesepakatan para gangster ini dimata-matai oleh Lin. Dia menggunakan gadis penjual untuk merekam pembicaraan para gangster ini. Dia pun memberi instruksi kepada para gadis. Hai sudah bersepakat dengan kelompok Som Chai. Ini saatnya mereka bergerak dengan menyelamatkan gadis-gadis muda yang akan dikirim Hai. Pukul 11 malam besok, mereka akan membawa para gadis ke pelabuhan Pong. Mereka akan memilih dan menilai para gadis di sana. Akan ada Theo dan puluhan anak buahnya di sana. Penanggung jawab rumah bordil Hai. Tam dulu juga pernah disakiti orang ini. Inilah saatnya mereka membalas dendam kepada orang ini. Di pelabuhan, para gadis yang akan dijual dan dijadikan PSK dimasukkan ke dalam ruangan. Para gadis muda ini ketakutan. Salah satu gadis dipisahkan. Orang ini punya niat jahat kepada gadis ini. Saat itulah 3 gadis jagoan ini menyusup ke markas para gangster. Mereka akan memulai pertarungan barbar dengan para gangster ini. Tam mendengar rintihan meminta tolong dari dalam kamar. Dia menghajar pria ini, lalu menenangkan gadis muda ini. Huang dan Bi melihat para gadis disiksa dan disuruh diam. Mereka membagi tugas. Bi akan mencari Theo dan Hong akan menyelamatkan para gadis. Salah satu kelompok gangster yang terluka segera melarikan diri dari tempat itu. Huang memulai dan menyerang para gangster ini dan menyelamatkan gadis-gadis muda ini. Lalu dia membakar pabrik gangster ini. Bi menuju ke ruangan Theo. Pria ini sedang asik mempacking narkoboy dengan anak buahnya. Dia ketahuan. Baku hantam tak terelakkan lagi. Gadis ini berhasil melatih kemampuan tempurnya. Inilah saatnya dia akan mengujinya.
dengan salah satu pimpinan gangster Big Four. B menghadapi Theo. Dia agak kesulitan karena dikeroyok. Saat itulah Tam datang. B mencabut nyawa Theo. Kesadaran B sempat hilang ketika melihat darah di tangannya. Trauma masa lalu membuatnya linglung. Tam teringat pesan Bibi Lin. Dia harus mengambil koper kecil di ruangan Theo, lalu menyadarkan B. Mereka pun pergi dari sana. Markas narkoboy gangster Hai meledak hebat. Pikiran B masih kosong, bahkan saat di rumah dia masih linglung. Dengan noda darah di tangannya, trauma kembali menghantuinya. Tam menyerahkan koper temuannya kepada Bibi Lin. Sementara B tak bisa menahan kondisinya lagi. Dia muntah dan membersihkan noda darah di tangannya. Tam yang mencoba menyadarkannya diserang. B kehilangan kesadarannya. Untunglah kesadaran B kembali di bawah guyuran air. Dia kembali tenang. Tam sangat mengerti keadaan temannya ini. Dia sudah menganggap B seperti adiknya sendiri. Dia terluka menyaksikan B yang dihantui trauma masa lalunya. Hai dan sekutunya sampai di pabrik yang terbakar. Mereka menemukan mayat Theo yang terbakar parah. Anak buahnya yang selamat melaporkan markas mereka dihancurkan oleh 3 orang gadis. Tentu saja Hai tak percaya. Itu tak mungkin. Dia menembak anak buahnya ini. Tinggal mereka bertiga sekarang. Tong menelpon. Dia menyalahkan Hai. Barang kirimannya tak datang dan anak buahnya tewas. Sesuai kesepakatan, pasar Nancy miliknya sekarang. Dan dia juga harus mengisi stok para gadis yang menghilang dalam 3 hari. Kalau tidak, wilayah Hai akan mereka serang. Hai pun mengamuk. Dia memberi perintah cari ketiga gadis itu. Sementara di rumah Bibi Lin, mereka merayakan keberhasilan misi dan sekalian merayakan ulang tahun Huong. Huong membuat permohonan, berharap di masa depan mereka berempat tetap menjadi keluarga, apapun yang terjadi, saling menyayangi dan melindungi. Tam melapor kepada Bibi Lin. Berkat bilah misi kemarin selesai. Dia sangat cepat dan menghabisi Theo. Dia yang paling berjasa. Mereka saling menyemangati satu sama lain. Saat itulah B merasa mungkin dia telah menemukan keluarga barunya. Tapi dia masih merasa dirinya belum siap menerima perubahan ini. Ada satu rahasia besar yang disimpan Lin, yang sedang berbincang dengan Bibi Sui. Sebenarnya gangster Huang, penguasa kota Ho Chi Minh dulunya adalah suaminya. Kejadian tragis itu 5 tahun yang lalu. Anak dan suaminya tewas di tangan Hai. Ada seorang pria di sana yang ternyata adalah Long. Long ternyata adalah orang kepercayaan suaminya yang sengaja menyusup menjadi orang kepercayaan Hai. Jadi apapun yang dilakukan Hai pasti dilaporkan Long kepada Lin. Long memberi saran agar Lin dan para gadis asuhannya untuk berhati-hati karena Hai mulai mencari mereka. Bibi Sui memberi nasihat kepada Lin agar melupakan tragedi itu. Dia sangat khawatir kepadanya. Dan juga ada rahasia lain. Hong berpacaran dengan Long. Mereka adalah sepasang kekasih. Sungguh hubungan yang rumit. Bahkan Huang dan Long sudah berjanji, jika dia sudah membantu Bibi Lin membalas dendam, dia akan meninggalkan dunia gelap ini dan hidup dengan kekasihnya. Tapi kedua anggota gadis yang lain, Tam dan B, sama sekali tak tahu apa-apa. Mereka masih berpikir tujuan Lin menyingkirkan dan melawan Hai hanya untuk keadilan dan kebenaran. Kedua gadis ini memang sudah akrab satu sama lain. B bertanya kepada Tam, apa isi koper yang dia ambil. Tapi Tam tak mau menjawab, dia tak tahu apa-apa. Dia percaya kepada Bibi Lin
yang memberinya kesempatan hidup baru dan yakin apa yang dilakukan Bibi Lin adalah benar. Tam mengatakan, Bi sangat mirip dengan adiknya Tao, tapi dia sudah meninggal. Yang penting mereka keluarga sekarang. Dan Hong pun sampai di sana. Jangan lupakan dia. Apapun yang terjadi, mereka bertiga adalah saudari. Untuk sejenak mereka melupakan kepahitan hidup. Sementara Bibi Lin di ruangan sebelah tenggelam dalam rencana balas dendamnya. Inilah foto suami dan anaknya. Koper itu ternyata berisi uang dan barang-barang kenangan punya suaminya dulu. Dia masih hidup sampai hari ini untuk membalas dendam, walaupun dia harus memanfaatkan gadis-gadis yang percaya kepadanya. Chúng tôi như những loài hoa dại. Dan dari mulut salah satu gangster Hong yang tertangkap, Son mendengar bahwa Jacqueline masih hidup. Tapi orang ini tak tahu di mana dia bersembunyi. Yang dia tahu, Lin sering memberikan info kepada mereka. Dan misi mereka datang lagi. Kali ini Bibi Lin menargetkan ketua The Big Four. Mereka akan menghabisi Hai hari ini. Dengan itu mereka akan menyelamatkan ratusan gadis. Malam ini Hai akan berada di klub New Century. Itu adalah tempat samaran untuk menjual gadis-gadis yang mereka culik. Klub malam itu dijaga ketat. Hai akan berada di lantai 2. Area ini hanya bisa dimasuki bawahan dan pelayannya. Tapi Hai punya kelemahan. Dia suka wanita cantik. Kalian bertiga adalah umpan sempurna untuk mendekatinya. Dan rencana pun dimulai. Mereka menyamar untuk tugas yang berbeda-beda. Tam menjadi dancer. Hai langsung tertarik padanya. Bi menyamar menjadi gadis pelayan. Dan Hong menjadi LC. Bi sengaja menumpahkan bir. Dan Hai langsung tertarik padanya. Dan menariknya untuk duduk di dekatnya. Hai bicara kepada Long. Hari ini adalah kematian Huang. Dan dia mendengar dari Son bahwa Lin istrinya masih hidup. Long membantahnya. Dia sendiri yang melihat mayat Lin. Apakah Hai tak percaya padanya? Tapi pria ini sangat pede. Dia tak takut dengan Lin. Walaupun dia masih hidup, dia akan selalu bisa mencabut nyawanya. Bi gadis yang cerdas. Dia jadi tahu ternyata Bibi Lin punya dendam pribadi kepada Hai. Hai menarik Hong dan Bi untuk ikut dengannya. Tam yang melihatnya langsung pergi ke bawah untuk menunggu. Hai menggandeng kedua gadis ini. Dia mulai mabuk. Ini kesempatan sempurna menghabisi orang ini di kamar pribadinya. Bi bersiap, tapi orang ini sangat waspada. Dia mengetahui rencana Bi dan menghajarnya, membuat trauma Bi kembali muncul. Hong segera membantu dan bertarung dengan Hai. Karena keributan, pengawal pribadi Hai masuk. Hong berhasil menghabisinya. Gadis ini ingin menyadarkan Bi, tapi tak berhasil. Son masuk. Sekarang Hong harus berhadapan dengan Son. Untunglah Bi segera pulih dan sadar, dan dia keluar. Mereka bersiap untuk bertarung. Baku hantam barbar akan dimulai. Tam gelisah menunggu di bawah. Tak menyangka kedua temannya kesulitan. Saat itulah Long masuk dan Son menusukkan pisaunya. Hong terluka parah. Long menyaksikan sendiri, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Bi shock dan mulai melawan. Tam juga datang membantu. Long menahan kemarahannya, menyaksikan kekasihnya tewas di bawah kakinya sendiri. Apakah keputusan yang akan diambil Long? Pertarungan berlanjut. Tam sangat sedih melihat Hong meninggal. Tapi para gangster ini terlalu banyak. Dia menarik Bi agar melarikan diri dari tempat itu. Long masih melampiaskan kemarahannya. Tapi untuk rencana yang lebih besar, dia menahannya.
Kedua gadis ini menangis di motor yang melaju kencang. Saudari mereka meninggal. Tapi mereka juga dikejar oleh anak buah Hai. Semakin banyak yang mengejar mereka. Satu demi satu, gangster bermotor ini mereka jatuhkan. B terjatuh dari motornya. Mereka terkepung. Untunglah mereka akhirnya berhasil lolos dan bersembunyi di tempat Bibi Sui. Son sampai di sana, memeriksa tempat itu, dan dia melihat ada foto lama Lin yang tertempel di sana. B dan Tam sampai di rumah. B segera berteriak, memanggil Bibi Lin. Dia sangat marah. Tanpa basa-basi, dia menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Dia sudah tahu mereka dimanfaatkan untuk membalas dendam pribadi Lin. Dan sekarang Hong menjadi korbannya. Tam juga bertanya, apa yang terjadi? B sangat marah. Dia mencuci otak mereka untuk kepentingan pribadinya. Bibi Lin marah karena B menyinggung suami dan keluarganya. Dia tak tahu apa-apa. Dia mengaku telah salah tak menyampaikan ini kepada mereka. Tapi Hai yang mereka incar memang orang jahat. B tak mau mendengar alasan Bibi Lin lagi dan masuk ke kamar. Tam juga kecewa karena mereka sangat percaya kepadanya. Kenapa dia berbohong? Sekarang Hong sudah tewas. B mengenang Hong yang sangat baik kepadanya. Dia merasa kehilangan bagian penting dalam hidupnya. B menangis sedih. Sementara Hai sangat marah. Dia sudah ditipu kedua jalang itu. Son melapor. Dia tahu ketiga gadis itu adalah anak buah Jekulin. Dia sudah tahu lokasi persembunyian mereka. Dia menunggu perintah Hai. B memutuskan dia akan pergi dari sana. Tam berusaha membujuknya. Dia tahu B menyalahkan dirinya atas kematian Hong, tapi itu bukan salahnya. Walaupun mereka di sini gara-gara balas dendam Bibi Lin, tapi Hai lah yang membuat wanita itu jadi penuh dendam. Tapi B tak bisa percaya lagi. Hong telah menjadi korban. Berikutnya bisa saja dirinya dan Tam. Tam memohon, mereka sudah kehilangan Hong. Dia tak bisa kehilangan B juga. Tapi B sudah memutuskan. Dia bisa memilih dirinya atau Bibi Lin. Melihat Tam yang cuma diam, B pergi dari sana. Saat berjalan melewati kedai mie Bibi Sui, polisi sudah ramai di sana. Ternyata Son menghabisi Bibi Sui. B sangat marah dan geram. Dia melihat ada anak buah Hai di sana. Saat akan bertindak, dia ditahan Bibi Lin. Mereka berbicara di lorong yang sepi. Lin mengatakan, dia tak perlu mempercayainya. Sekarang Bibi Sao menjadi korban. Berikutnya bisa jadi adalah Tam. Tiba-tiba mereka diserang. B harus memilih ikut dengannya selesaikan ini atau bersembunyi. Dan B membuat keputusan, dia kembali. Tam sangat senang B telah kembali. Dan Lin menyiapkan rencana terakhir balas dendamnya. Dia membeli senjata kepada pedagang gelap. Orang ini mengatakan, kelompok Hai akan menyerangnya cepat atau lambat. Dia harus cepat untuk menyerang duluan. Lin memberikan sekoper uang kepada orang ini untuk diberikan kepada Tong. Ingatkan dia janjinya kepada suaminya dulu. Berikan dia anak buahnya yang terkuat untuk membantu misi mereka. Anak buah Hai selalu mengawasi tempat Lin. Ketiga wanita ini bersiap-siap, menyiapkan peralatan dan senjata mereka. Misi ini harus dituntaskan tengah malam ini. Tak ada jalan untuk mundur lagi. Di kasino inilah markas besar Hai. Dia dan anak buahnya sudah bersiap-siap dan penyerbuan itu dimulai. Ketiga wanita ini dibantu oleh beberapa orang anak buah Tong. Pertarungan barbar hidup dan mati dimulai. Chết sớm.
Tam terluka. Semua orang di ruangan itu dihabisi. Tapi Lin tak ada bersama mereka. Ternyata dia langsung menuju ruangan Hai. Ternyata salah satu anak buah Tong mengkhianati Lin dan menikamnya. Hai sangat senang melihatnya. Lin tak akan pernah bisa membalas dendam kepadanya. Dia menyuruh anak buahnya yang tersisa mengejar dan menghabisi kedua gadis itu. Son dipanggil kembali. Puluhan gangster ini menyerbu. Pertarungan barbar babak 2 dimulai. Kedua gadis ini melawan sekuat tenaga. Kedua gadis ini kepayahan melawan begitu banyak orang. Tam juga sudah terluka parah. Tapi mereka harus menyelesaikan ini demi Hong. Jalan mereka dihadang oleh salah satu gangster yang sedang sakau berat. Bi dengan brutal menghabisi orang ini. Son pun sampai di sana, menanyakan di mana Hai kepada Long. Long menjawab, dia sudah terlambat. Son pun mengerti, dia dibodohi Long untuk mengawasi tempat Lin. Dia adalah pengkhianat. Kedua orang ini bertarung. Long harus menghabisi Son, membalaskan kematian gadisnya. Son dihabisi Long. Hai sekarang tinggal sendiri. Long berkata, Son tak akan pernah kembali lagi. Hai sangat marah, kenapa dia berkhianat. Saat akan menembak Long, Lin masuk. Tam dan Bi juga masuk ke ruangan itu. Ternyata Lin sudah mengawasi dan bekerja sama dengan Long untuk menipu Hai. Dia sudah mengawasi setiap pergerakannya. Orang yang menikamnya tadi ternyata cuma tipuan untuk membuatnya lengah. Dia sudah mengorbankan banyak hal untuk sampai di sini. Dia sudah mengatur agar hari ini dia akan ke neraka. Hai sangat marah kepada Long. Dia tak akan tersentuh jika dia tak mengkhianatinya. Long menjawab tenang. Hai harusnya sadar, dia lebih banyak berhutang budi kepada Huang. Hai tak punya saudara. Hai hanya peduli pada uang. Tapi Lin mengambil tindakan yang mengejutkan. Dia malah menembak Long. Ternyata Lin sudah gelap mata. Long tak menghentikannya ketika Hai menghabisi suami dan anaknya. Walaupun dia sudah sadar, dia juga berdosa. Dia sangat dendam. Kenapa Hai sampai tega menghabisi anak dan suaminya? Lin menghajar Hai dengan brutal. Akhirnya orang ini ketakutan dan meminta ampun. Tapi Lin ingin lebih. Mulai sekarang semua milik Hai adalah miliknya. Dia menghabisi Hai. Bi dan Tam sadar. Perempuan yang melatih mereka ini sudah berbeda. Bi pun berkata, sekarang semuanya telah selesai. Dia dan Tam tak punya hutang lagi padanya. Dia beranjak pergi dengan Tam. Tapi Lin menahan mereka. Dia belum selesai. Wilayah ini punyanya sekarang. Mereka tak bisa kemana-mana. Dia memerintahkan Tam untuk menghabisi Bi. Perempuan ini akan menjadi beban untuk kekuasaannya. Tam mendorong Bi dan menangis sedih. Dia berhutang banyak kepada Lin. Dia mengorbankan Hong. Tapi ternyata juga ingin menghabisi Bi untuk ambisinya. Tam menangis. Dia tak pernah menganggap mereka berdua keluarganya.
Dia menodongkan pistol dan meminta maaf kepada Bee, tapi Tam memilih menembak Lin. Naasnya Tam yang menjadi korban. Bee shock saudarinya yang kedua kembali meninggal karena ambisi tak jelas ini. Tam sekarat dan meminta maaf kepada Bee. Selamanya dia adalah saudarinya. Saat Lin akan menghabisi Bee, dia melawan. Dia akan melawan wanita iblis yang penuh ambisi ini. Walaupun Bee terluka parah, dengan semangatnya yang sangat kuat, dia melawan untuk membalaskan dendam saudari-saudarinya. Wanita munafik ini tak pantas hidup. Lin sekarat. Dendam ini membawanya ke dalam lumpur. Dia mengorbankan banyak hal untuk membalas dendam, tapi akhirnya dia juga tewas. Bee terduduk dan terhempas ke lantai. Akhir yang sangat tragis, pusaran dendam yang sangat gelap. Polisi datang dan menggerebek tempat itu. Semua orang di sana disangka tewas, tapi ternyata Bee masih hidup. Dia masih bernafas. 15 tahun berlalu. Bee dihukum 15 tahun penjara. Dialah yang bertahan sampai akhir. Dia masih menyimpan Walkman pemberian Tam. Hari itu dia akan keluar penjara. Dan film ini pun berakhir. Pusaran dendam seperti lubang yang tak pernah berhenti menghisap. Tak ada yang tersisa selain kegelapan. Bagaimana teman-teman? Apakah asupan adrenalinnya terpuaskan? Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.